Pemirsa, kota Cirebon, tenang dan adem. Saya sudah di kota Cirebon dan hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Markus ya. Ikutin saya ya. Hai bro. Halo, Pak Markus. Betul, Markus. Prima, Pak. Prima ya? Iya. Oke. Sehat, Pak? Sehat, puji Tuhan. Tuhan, Pak. Kita udah dengar cerita Bapak dan kita tertarik untuk dengar lebih lengkap lagi nih dari Pak Markus. Oke. Boleh ya Pak ya berbagi ya? Boleh. Sharing-sharing Pak ya? Boleh. Ya? Yang penting jadi berkat kan? Iya Pak. Thank you ya Pak Markus sudah kasih Sama-sama, waktu. bro. Pak, saya mau tanya juga Pak. Jadi yang sering jadi pemicu Pak, yang sering jadi pemicu pertengkaran itu apa Pak? Pada saat kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi? Ya, pertama dan yang paling utama saya tidak ada waktu buat istri saya. Oh begitu ya? Justru karena Bapak tidak ada waktu dengan istri? Iya. Jadi mungkin komunikasinya itu atau apa Pak? Ya komunikasinya, ya perhatiannya, bahasa kasihnya nggak ngerti. Gitu. Waktu Bapak melakukan tindakan kekerasan misalnya di rumah terhadap ibu, itu kan beberapa kali atau terkadang dilihat sama anak-anak Pak ya, di hadapan anak-anak juga. Itu Bapak ada nggak perasaan bersalah pada saat itu atau merasa ini hal yang biasa saja? Ya biasa, kita fight aja lah. Fight aja gitu ya? Iya kan kita bukan tindakan kekerasan ya, sama-sama saling keras. Wow. Hal yang paling jahat yang Pak Markus ingat pernah lakukan terhadap istri atau anak? Saya waktu makan di tempat makan, saya balik semua makanan saya. Meja? Meja. Karena apa itu Pak? Masalah apa Pak? Saya nggak suka seorang wanita yang menaruh secangkir minum buat saya tercecer di atas meja makan saya. Ibu? Iya. Itu kan masalah kecil Pak. Iya kecil buat orang lain, tapi besar buat saya. Dan itu di depan anak-anak Pak? Yes, saya raja. Respon ibu pada saat itu atau anak-anak juga Pak? Anak nangis, peluk istri juga menangis. Dia cuma bilang, kenapa kamu lakuin ini buat saya? Pada saat itu Pak? Iya. Lalu Bapak bilang apa Pak? Saya bilang, ya suka-suka saya. Separah apa Bapak merasa tidak pantas? Apakah pernah Bapak menyesal dengan hidup Bapak mungkin? Atau ingin mengakhiri hidup? Iya. Pernah juga Pak? Pernah. Seperti apa Pak itu? Saya pernah naik motor, saya gas sampai habis. Dan waktu pingin mati itu detik-detik terakhir juga takut mati. Keinginannya mau mati. Itu boleh diceritain nggak pemicunya apa Pak pada saat itu? Sehingga Ya, apakah ada pemicu tertentu atau? Melihat ya, anak-anak waktu itu aku mendengar bahwa anakku yang pertama dan yang kedua itu berdoa. Dia bilang, Tuhan, aku sayang Papa. Tapi kenapa Papa jahat sama aku? Kenapa Papa gak sayang sama aku? Apakah aku bukan anak dari Papa? Tuhan tolong Papa. Aku gak bisa berbuat apa-apa selain daripada Tuhan. Hancur hati. Hancur melihat seorang anak yang meminta kepada Tuhan bahwa saya seorang papa yang semestinya tidak menjadi orang tua daripada anak-anak saya. Lalu Bapak emosi dan Ya. Saat saya mau mengakhiri hidup saya, kenapa saya takut mati? Saya masih ingat. Begitu dia cinta sama saya, begitu dia sayang sama saya, kenapa saya harus benci sama dia? Jadi saya harus mau berbenah. Tapi sayang, hanya beberapa saat, dan aku lakuin lagi. terulang lagi. Pada saat terulang lagi Pak, bagaimana rasanya Pak? Hancur ya. Kayak nggak pernah berakhir gitu Pak ya? Iya, hampir putus asa. Nggak ada jalan keluar. Pak Markus, Iya. saya tuh penasaran juga Pak. Iya. Saya pengen dengar juga dari Ibu sebenarnya. Boleh nggak Pak ditanya Pak ibunya udah perjalanan apa udah sampai di? Oke, bentar ya, saya telepon dulu ya. Saya pastikan istriku sampai di mana nih.
Udah janjian kan Pak tadi? Oh iya, aduh sebentar. Ya, Dad. Halo sayang, ada di mana? Ya, Dad. Ada di luar. Oh, Lagi nih, nyampe. oke. Ya ada yang mau ketemu dan bicarain ya. Oke, Oke. yuk. Oke. Yuk, bye-bye. Bye. God bless. Yuk. Iya, kita tunggu ya ibunya masuk. Karena saya pengen dengar Pak, lengkap Pak. Ini dia nih. Halo Bu, saya Prima Bu. Selamat sore. Ya, gini aja kali Bu. Gimana kabarnya Ibu Yuli? Iya, baik. Baik ya. Sehat Bu. Sehat, puji Tuhan. Mau minum dulu nggak Bu atau bagaimana Bu? Oke, udah, thank you. Pesan minum dulu kali ya, pesan minum dulu. Ini dia. Kita siapin minum buat Ibu. Aduh, Ini udah terima ditunggu-tunggu kasih. dari tadi Bu. Oh iya, Ta. Udah tunggu-tunggu. Oke, thank you. Biar ceritanya lengkap. Oh gitu. Tadi saya udah ngobrol sama Bapak. Makasih. Oke, makasih nggih, Mas. Udah ngobrol banyak gitu tadi dan ya saya benar-benar apa namanya ya, penasaran juga dari Ibu soal cerita bagaimana hubungan Bapak sama Ibu. Iya, kalau menikah itu kan orang karena pengennya bahagia ya. Iya. Awal pacaran nggak tahu kalau karakternya kayak begini, kita sih pacaran nunjukinnya kan pasti yang bagus-bagus. Begitu nikah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, aduh ini aku menikah sama orang apa monster? Jadi tahun-tahun awal tuh langsung udah kelihatan Bu ya. Iya. Kalau terhadap Bapak sendiri pernah nggak Bu sampai ada keinginan untuk yang ekstrim begitu saking marahnya Bu selama berapa ya 18 tahun hidup seperti itu Bu? Ya Maksudnya? kalau saya misalkan nganu ya saya bales gitu. Iya. Iyalah gitu. Apalagi saya bisa karate gitu walaupun tenaga laki-laki lebih kuat ya minimalnya saya nggak pasrah gitu kalau terjadi sesuatu ya saya pasti bales gitu. Otak saya hanya waktu itu kayak begitu gitu. Pernah dong pasti terucap kata untuk berpisah atau cerai Bu. Bagaimana Ibu menanggapi ketika kata itu keluar Bu atau terucap? Ya pasti sedih. Saya pertama sedih dan marah tuh. Cuma kan bagaimanapun kalau kamu mau menceraikan saya nggak apa-apa. Anak-anak sama saya. Saya bukan tipe wanita yang melo gitu waktu ditinggalin terus saya bingung nggak bisa ngapa-ngapain. Saya juga bisa kerja cari uang gitu. Kalau kamu mau ninggalin saya sudah gitu walaupun hati saya luka gitu. Saya mau bertanya juga apa yang membuat Ibu bertahan Bu? Apa yang bisa membuat Ibu kuat gitu bertahan? Apakah ada hal tertentu Bu mungkin? Pertama saya kan menikah berjanji di depan Tuhan. Saya bikin komitmen sama Tuhan. Apa yang dipersatukan Tuhan nggak boleh diceraikan sama manusia. Tapi kalau toh kamu menceraikan saya, kamu yang bikin pilihan itu bukan saya gitu. Saya berjuang aja untuk tetap bertahan, belajar untuk tetap punya pengharapan walaupun kelihatannya nggak ada pengharapan gitu. Dari situ saya mencoba untuk bertekun dalam arti saya nggak mau lari kemana-mana. Saya mencoba berlutut di kaki Tuhan gitu. Hanya Tuhan tempat saya bersandar. Itu hanya Tuhan yang mengerti kesedihan saya. Hanya Tuhan yang mengerti bagaimana saya kuat melewati semua ini gitu. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Gitu. Jadi ketika saya mengenal firman, saya merasa Tuhan tuh nggak jauh gitu loh. Dan saya merasa ada damai sejahtera. Walaupun kondisi saya tidak memungkinkan untuk damai sejahtera. Dan saya merasa, thank you Tuhan gitu. Saya nggak bisa mengubah suami saya seperti yang saya mau. Tapi Tuhan sanggup mengubah suami saya seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang saya mau gitu. Yang Tuhan mau apa gitu. Saya baca ayat ini dan saya mencoba berubah. Seorang istri harus tunduk sama suami. Saya belajar untuk nggak ngomel, saya belajar untuk nggak ngeluh, saya belajar untuk nggak menyalahkan. Saya hanya melakukan satu hal aja, mengasihi dia aja. Ketika saya mengambil bagian saya mencoba melakukan apa yang Tuhan mau. Kita nggak pernah tahu ternyata Tuhan itu sanggup gitu loh. Saya mau tanya sama Bapak juga, apa pekerjaan Tuhan dalam hidup Bapak sehingga Bapak sampai di titik berubah?
salib itu nyata. Pengorbanan Yesus buat saya itu nyata. Dari mana saya bisa lihat dan merasakan? Dari cara hidup istri saya yang begitu tetap mengasihi saya, walaupun saya sedang tidak mengasihi dia. Saya sangat berdosa sama istri saya. Saya bersyukur seorang sampah mau dipungut sama Tuhan, diberikan kepada seorang wanita yang menjadi penolong saya. Nggak pantas harusnya saya diterima. Dibuang pun juga nggak akan ada yang nerima. Tapi Tuhan terima saya melalui dia. Tuhan bless melalui salib. Tanpa Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin. Seorang Markus yang dapat diubahkan, seorang Markus yang dapat berubah, seorang Markus yang monster begini dibentuk sama Tuhan, dihancurkan dan diperbarui. No, hanya Tuhan yang sanggup. So thank you, Mom. I'm sorry. Maaf ya, Mam. Maaf apa yang aku lakuin ya, Mam. Iya. Mau nggak Bu ngomong sesuatu sama Bapak hari ini, Bu? Iya. Dari awal menikah, saya menerima kamu apa adanya, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sakit ataupun sehat. Gitu. Apa yang dipersatukan Tuhan nggak akan pernah bisa diceraikan oleh manusia. Saya bangga sama Papa. Nggak semua orang berani untuk mengungkapkan kesalahannya, berani untuk mengakui kesalahannya. Thank you ya. Wow. Kamu kado yang istimewa dari Tuhan. Aku bisa lihat salib itu yang nyata. Saat aku lihat kamu, saat kau bertahan sama aku, saat kamu nggak pernah menuntut aku begini dan begitu. Kau terima aku apa ada. Thank you, Ma. Sekali lagi, maafkan aku. I love you. Kita bangun lagi dari awal sama-sama. Nggak ada yang terlambat kan ya. Saya sangat terberkati dan saya merasa terhormat untuk mendengar cerita Pak Markus dan Bu Yuli, dan saya speechless sebenarnya, saya nggak sanggup berkata-kata, tapi saya melihat sebuah teladan, melihat sebuah contoh yang baik sekali, dan buat saya pribadi dan mungkin buat pemirsa juga di rumah, dan saya percaya ini akan memberkati banyak orang. Dan hari ini saya mau kasih lihat satu video. Kita sudah siapkan sebuah video buat Pak Markus. Aku bangga banget sama mama papa sebagai sosok yang berjuang, yang gak pernah nyerah, dan even itu di keadaan yang sulit sekalipun, mama papa selalu remind aku tentang gimana kebaikannya Tuhan dalam hidup aku. Jadi ketika aku down, mama papa jadi support system aku yang gak nyeleneh gitu ya, yang ngebuat aku juga bisa ingat kebaikan Tuhan juga dalam hidup aku. Kebanggaan papa dan mama itu, mereka hero banget sih. Mereka hero dan mereka ngelakuin yang terbaik, dan satu hal, mereka tuh berusaha untuk merubah hidup dia yang dulu dan mencoba memperbaiki keadaan yang sekarang. Thank you buat setiap perjuangan. Mungkin kalau dibilang gak mudah, mungkin kalau dibilang nahan hati, nahan ego, nahan semua segala sesuatu yang gak baik itu gak enak di hati. Tapi dari situ Evel sangat bersyukur karena dari situ Evel ngerasa sangat dikasih oleh mama papa. Kejujuran anak-anak Bapak ternyata Kurang ajar semua dah. ternyata anak-anak Bapak sangat bangga sama Bapak dan Ibu.
Jesus. Luar biasa buat saya. Salib Tuhan. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang nggak bisa jadi bisa. So thank you. Wow. I'm sorry. Thank you, Mami. Thank you. Ya, perasaan Bapak ketika dengar Evelyn sama Grace bilang Bapak superhero. Mereka yang superhero buat saya. Anak-anak saya dan istri saya yang mengembalikan saya. Thank you. Sorry. Sorry. Tisu. Thank you. Cinta mereka yang mengubahkan saya. Study Bible. Saya baru tahu bahwa Tuhan taruh sesuatu yang istimewa di tengah-tengah saya. Terima kasih, Mom. Thank you, Mom. Dengar anak-anak ternyata bangga sama Bapak sama Ibu. Saya hanya bisa bilang thank you Tuhan gitu. Tuhan membuat indah pada waktunya gitu. Tuhan kasih kepulihan di mana saya merasakan love. Ini loh keluarga gitu, di mana satu sama lain bisa saling sayang, saling care, saling mensupport gitu kan. Aku kan nggak pernah dapat seperti ini dari keluargaku yang dulu gitu. Jadi aku bisa merasakan keluarga di dalam kingdom gitu, seperti ini gitu. Jadi thank you Tuhan gitu. Nggak ada rasa syukur yang melebihi hal ini gitu. Walaupun banyak ya yang kita lewatin. Dan itu nggak gampang, saling menyakitin, saling lukain, sekarang berubah bisa menjadi saling menerima dan mengasihi gitu. Dan merasa happy aja lah, harta yang lebih berharga gitu, sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Wow. Sulit ya kalau kita dilukain itu bisa mengampuni gitu. Tapi bagaimana kita nggak mengingat lagi, jadi kenapa rasa sakit itu bisa berubah menjadi rasa belas kasihan. Rasa untuk bisa mengasihi, jadi mengalahkan kebencian dan kemarahan gitu. Ya memang musuh yang terbesar itu ya diri sendiri. Ketika bisa mengalahkan diri sendiri, wah ada reward dari Tuhan. Thank you ya. Thank you ya Evelyn. Mereka Grace. kekuatan saya. Wow.